Halo warga negara Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat ya. Bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN bersama Ibu Sri Mulyani. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran di bab 2. Kita akan membahas tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa. Bagi yang beragama Islam, kita awali dengan ucapan kalimat basmalah. Bagi yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Kita mulai ya. 1. Hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok pikiran tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada pokok pikiran persatuan. Kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Kemudian pokok pikiran keempat, ketuhanan. Ibu uraikan satu persatu ya. Pokok pikiran pertama, persatuan. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Pokok pikiran kedua, keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta merupakan sebab causa finalis atau sebab tujuan. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang berdasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Kita lanjutkan pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis
bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Kemudian pokok pikiran keempat, ketuhanan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Setelah kita pelajari bersama bahwa setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat mendalam dan penting. Demikian juga dengan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila kita perhatikan bahwa keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain mengandung makna yang mendalam, juga mengandung pokok pikiran. Nah, makna dan pokok pikiran ini merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, yang dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara yaitu Pancasila. Semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Di samping Undang-Undang Dasar, masih terdapat hukum dasar tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Aturan itu disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan perwujudan dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang tak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.